agar kamu tidak bersedih hati, berduka cita terhadap apa yang luput darimu, dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah bagimu. Jadi jangan merasa hebat dah itu dikasih oleh Allah. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jadi sing yakin semua ini tidak ada yang kebetulan, tidak. Nah, bagaimana yang pahit-pahit, kalau yang pahit diundang dosa. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Apapun yang menimpa, izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Surat At-Taghabun ayat 11 ya. Coba Ustaz, At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat ke Allah ya. Nah ini diantaranya ingat ke Allah itu bahwa ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada satupun musibah yang menimpa pada kita kecuali dengan izin Allah. Jadi tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah, termasuk kepahitan dan sebagainya. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, yahdi qalbah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk ke hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha tahu atas segala-galanya, segala sesuatu. Jadi kalau kurang iman enggak ada petunjuk ke hatinya. Surat Al-Hadid ayat 22, 23 ya. Ini tentang semuanya izin Allah. Al-Hadid surat keberapa? 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ma asaba min musibatin fil ard, setiap bencana yang menimpa di bumi, wala fi anfusikum, juga pada dirimu, semuanya sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi semua sudah tertulis sebelum kami mewujudkannya. Jadi apapun musibah yang menimpa udah tertulis sebelum Allah takdirkan wujud, baik di bumi maupun pada dirimu. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah ya. Gempa apa itu gampang bagi Allah ya, karena semuanya milik Allah. Inna dzalika 'alallahi yasir. Likai la ta'saw 'ala ma fatakum, agar kamu tidak bersedih hati, berduka cita terhadap apa yang luput darimu, dan tidak terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah bagimu. Jadi jangan merasa hebat dah itu dikasih oleh Allah. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong
lagi membangga-banggakan diri. Jadi sing yakin semua ini tidak ada yang kebetulan, tidak. Nah, bagaimana yang pahit-pahit? Kalau yang pahit diundang dosa. Begitu? Kalau gitu kenapa dong? Kan gini, kalau kita berbuat dosa, nanti garis yang akan kena ke kita garis kepahitan. Jelas hadirin? Ini maksiat. Nah garisnya ahli maksiat itu gempa, ya. Ditimpa ini itu, kalau saudara taat, nanti ada garisnya yang tertulis itu. Kalau kalian sedekah, rajin sedekah, nanti garisnya adalah ditolak bala, dimudahkan urusan, gitu. Tapi kalau kalian kopet, kedekut, buntut kasir, cap jahe, merege hese, takdirnya ketabrak angkot, dilindas, dilodok bebek, dan sebagainya. Ya. Lalu, barusan surat apa? Al-Hadid ayat 22, 23. Dan yang tadi At-Taghabun ayat 11. Waduh berat nih ujian ini. Nah, ingat saja bahwa ujian sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Surat Al-Baqarah ayat yang akhir 286 ya. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi semuanya kembali ke kita. Waduh, apa nih hikmahnya? Kalau kita sudah ditimpa kepahitan ini izin Allah, kalau merasa berat ini sudah diukur oleh Allah. Lalu gimana dong menghadapinya? Apakah ini akan seumur-umur kepahitan? Surat Al-Insyirah. Alam Nasoh. Inna ma'al usri yusran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi, satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan, hadirin. Yang saya baca tuh begitu, bahwa Allah menciptakan satu kesulitan ini, dua kemudahan itu mengapitnya. Sayangnya kita kalau lagi pahit itu nggak lihat janji Allah dua kemudahan ini. Harusnya tahu aja kalau udah pahit ini pasti ada kemudahan di sini. Coba hujan pasti, jawab hadirin. Hujan pasti, siapa yang nyebut lebat? Hujan pasti berhenti. Badai pasti, malam pasti berganti, pesta pasti rame, nggak nyambung. Tumpeng pasti, dasar santri nggak dengar tumpeng tak ingat perbaikan gizi, maaf hadirin. Jadi kalau gelapnya malam itu sudah dekat ke siang. Jadi kalau udah pahit harus optimis ya. Dan ingat bahwa Allah itu tidak menciptakan kejadian buruk. Yang buruk itu salah menyikapi. Jadi harus ridho bahwa ini tuh pasti ada kebaikan di dalam kepahitan ini. Makanya ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Lalu kenapa saya kok pahit sekali? Surat An-Nisa 79. Ustaz, baca lagi. Senang yang suaranya bagus ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Kebaikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah. Dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu wahai Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Tuh jelas
Kalau kebaikan apapun itu datangnya dari sisi Allah, kalau kepahitan, keburukan itu diundang oleh dosa kita sendiri. Makanya tobat, 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 tobat. Kalau sudah hati nggak enak, ngerasa pahit, merasa nyesek, udah obatnya adalah air mata tobat. Tidak bisa petantang petenteng hadirin, tidak bisa sok jago, tidak bisa sok hebat, sok pinter, sok berpengalaman. Gak ada apa-apanya kalau Allah nggak nolong. Penting bagi kita berilmu, penting bagi kita mencari pengalaman. Tapi kalau tidak ditolong oleh Allah mah nggak ada berkahnya. Ya, makanya banyak tobat supaya sabar teh banyak tobat. Kenapa nggak bisa tobat? Karena merasa diri sebagai korban. Seperti kita kecopetan. Saya ini korban pencopetan. Dia pasti cuma nyesek, tapi begini. Saya memang korban pencopetan. Tetapi kenapa saya ditakdirkan tercopeti? Sedangkan, gimana sih kalau kecopetan? Bahasa yang baik dan benar. Saya tercopetnya. Kenapa saya kecopet-copet? Kenapa saya menjadi korban pencopetan? Ini diundang oleh dosa saya. Saya jarang bayar zakat, jarang sedekah. Saya lebih banyak membeli barang-barang yang tidak manfaat. Astagfirullah, astagfirullah. Nah, ini pahit nih kecopetan. Dia tobat atau tidak tergantung. Kalau dia merasa sebagai korban copet saja, maka dia tidak akan bisa tobat. Tapi kalau dia merasa ini adalah buah dari perbuatan buruk saya, dia bisa tobat. Nah, tobat inilah yang akan menolong. Jelas hadirin sekalian? Jadi supaya sabar bagaimana? Astagfirullahaladzim. Supaya sabar bagaimana? Jangan bikin jengkel, ini pagi-pagi saya nggak boleh marah-marah. Harus banyak tobat. Harus banyak tobat. Pokoknya kalau udah pahit-pahit, nyesek-nyesek, dah ridho, terima takdir, tobat. Nanti terurai. Ini teh kita hanya begini aja, oh enggak. Nanti oleh Allah dibimbing. Sesudah prosedurnya biasanya hati ditenangkan dulu. Masalah masih banyak. Rabbi syrahli sodri. Pertama dilapangkan hati dulu, tenang. Masalah masih pelik, rumit. Tapi kalau hati sudah tenang, udah dapat pintunya nih. Nanti sudah hati tenang, baru oleh Allah dibuat jernih pikiran. Bisa menata, oh ini pikiran ini dalam kekuasaan Allah hadirin. Nanti kita kan kalau pikiran kacau nggak bisa apa-apa. Kita mulut juga ngaco, nulis ngaco. Kalau ini udah tenang, ini dibuat bagus, Rabbi syrahli sodri, nanti fayassirli amri, mulai kepikir jalan keluar. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, nanti oleh Allah dituntun lisan tulisan kita tuh jadi bagian dari solusi. Allah yang nuntun hadirin. Mungkin kalau belum tahu ilmu, nanti Allah datangkan ilmu, bisa lewat radio, lewat Facebook, YouTube, bisa lewat orang. Sepertinya nggak kebetulan ketemu, nggak ada yang kebetulan. Semua pertemuan diatur Allah. Ya doa, untung saya buka Facebook, nggak kebetulan. Allah yang nuntun. Bukan hanya Facebook ini yang penting, yang lain-lain juga. Ya, dari ustadz-ustadz yang lebih berilmu, ulama yang lebih berkompeten, itu Allah yang mengatur. Ini duduk ini nggak ada yang kebetulan. Masalahnya udah kenalan belum? Nah, deh. Pak, kenalan siapa tuh menantu? Kenapa? Udah nikah semua deh, nggak jadi deh. Mungkin dengan ini yang tidur ya. Hadirin sekalian, jangan diganggu. Siapa tuh sedang mimpi pernikahan? Hadirin sekalian, begitulah ya. Dah banyak istighfar. Jelas? Dah. Ada pertanyaan silakan.